ngapain kok Beo? Kita harus ngambil apa lagi? Buat jejak jeruji ini loh. Kan ada museum ya. Ini number one ya? Nomor 1. Ini Indonesia. Masih terkenal. Oke lah. Saya langsung ke sana aja kalau gitu. Kamu duluan, aku tak nunggu. Museum beneran enggak? Iya tak susul, Jangan tenang hilang. aja, beres. Jangan kayak saya loh, suka ngilang. Enggak. Ini sekarang saya tak merenung ke dulu. Oke. Tak cari inspirasi dulu ya. Siap. Ya duluan ya. Sekalian nanti kalau aku minta izin ke bapaknya. Oh saya minta izin. Oke. Ya, oke. Si Pak. Mau izin ke museum. Pak. Mau ke museum Pak. Pak. Boleh nggak Pak? Mau meliput buat acara jejak jeruji. Pak. Kamu tuh jebles sama. Tung gitu. Ini patung. Wah, tuh, ya apa kamu ini, Mit? Ya, tiap hari jaga di sini. Iya, tiap hari di sini dia. Ya Pak ya. Duh, bagus nih. Kamu juga Eh. suka. Masker. Dia pakai masker, kamu nggak pakai. Wah, Coba. Coba. ya, Saya sudah izin loh. udah ya. Woi, kawan-kawan jejak jeruji. Hari ini kita akan liputan khusus, Mit. Ya, liputan khusus tentang museum di Lapas Kelas 1 Lowok Waru, Malang. Mau tahu lebih dalam tentang museum? Kita langsung ke TKP. Oke? Berangkat, Mit? Cekidot. Berangkat. Kita sekarang sudah ada di depan lokasi museum. Sudah sampai di Lowok Waru. museum penjara Lowok Waru. Gimana, Mit? Kita langsung lihat-lihat, Mit? Kita lihat-lihat Biar biasa. kawan-kawan jejak jeruji juga tahu bagaimana kita. Kita beri informasi tentang museum. Ya, let's go. Let's go. Anu sejak 1980. Jadi ini Bangunan ini adalah awalnya itu tandon air. tahunnya masa ya dibangun tahun. Oh iya itu. Anu, kamu ngerti anu nggak artinya apa? I know you love me. I know you. Nah, Bukan. sejak Oh, sejak. bahasa Belanda ini. Oh, Anu itu sejak. Ini dibangun waktu zaman Belanda. Saya kira itu kakaknya Ani. Tuh, Bukan. teman. Ya, kita ke dalamnya. Yuk. Ini nih, yang kawan-kawan jajar juga mesin jahit ini dipakai pelatihan sama warga kita. Nyanto lawan Wah, kemana kamu sulit? Wah, kemana dia? Ini mesin jahit, cuman kondisinya sudah rusak karena kuno. jadi pengolahan bahan hasil jahit ini yang kemudian diproses tenun dalam program pelatihan. Kita lihat mesin tenunnya. Ini mesin jahit. Lihat. Oh ini kawan-kawan, ini dia. Ini mesin tenun yang dipakai untuk tenun kain ya. Kain kemudian dijahit yang tadi itu ya. Oh, zaman dulu ini di penjara ini sudah ada pelatihan tenun. Hasil tenunnya dijahit sendiri langsung dijahit. Dulu pada masih dulu istimewa. Ini. Wah, kawan-kawan, ini mobil untuk ngangkut warga binaan ya. Zaman Weloe kondisinya udah rapi, tapi ini nilai jaraknya tinggi nih ya.
Waduh. Ini Sama juga sama, Pak. Ini kendaraan dia, cuman ini lebih tua kayaknya. Tahun 70-an. Oh, ini beda saya tadi. Dan ini yang dipakai kan tahu gitu. Ini dulu yang dipakai oleh salah seorang narapidana terpidana mati. Namanya Husni Kardut. Ini yang dipakai untuk lanjut menggunakan penjahat ulung tahun 70-an ini yang dipakai untuk berangkat ketika mau eksekusi mati. Nah, ini historis sejarah. Ayo lihat yang ini. Let's go. Nah, ini kuali buat masak zaman dulu. Ruwet ya. Jadi bukan masak sembarang masak. Kamu bisa masak Satu kakak. Satu kakak masuk. Jadi pemirsa, ini adalah kuali yang mungkin ya digunakan di untuk memasak ya makanan sehari-hari para narapidana. Jadi ini digunakan mulai tahun 70-an sampai 80-an. Bayangkan pemirsa kalau punya ini di rumah. Wah, bisa untuk masak satu RT. Bisa untuk masak RT kamu. Nah, kamu dong kecelakaan. Kriminal ini. Ya. Husni Kardut Ini 1979. Penampakannya ini. Kawan-kawan, ini dia fotonya Husni Kardut terpidana mati. Ini fotonya orang terpidana mati tapi duduk relax sambil ketawa. Sepantai, seperti di pantai. Jadi di sini diceritakan Husni Kardut itu tinggalnya di blok 4 mas. Di blok 4. Jadi di sini nih blok 4 Ya. kamar 2 aja. Ini penampakannya. Jatuh lo merah 2 serem loh. Bukannya si belut. Si belum. Iya, Licin. Ini sepeda hotel untuk patroli kan luas kan. Nah, Iya. Wah, ya bisa kurus saya. Kalau ini coba dong. keliling kamu. Bisa cari nih. On enak banget. Untuk sipil kontrol. Indonesia. Kenapa di sini? Pak, Apa kan? baik Pak. Buka aja lah. Iya. Tadi apa? Ini kan kira-kira orang sepertinya bisa kita kumpulkan. Ini loh, Pak. Kami ini penasaran Pak. Yang gagas ini siapa? Yang punya ide. Iya. Yang punya ide ini saya. Wah. Ternyata Bapak kita ada diri. Jadi baru saya. Wah, kalau memang ini Bapak penggagasnya berarti kita ingin tahu lebih dalam. Boleh. Gimana ceritanya sampai bisa seperti ini? Kami penasaran sekali. Tahu. Iya. Pemirsa Jejak Jeruji, kebetulan kita sekarang lagi ketemu sama Pak Karamas, Pak Agung, untuk lebih tahu lebih dalam bagaimana museum ini bisa berdiri. Kita langsung tanya sama bapaknya langsung. Oke, ikuti terus kan. Wah.
sudah sama Bapak Agung Kalapas kelas 1 Malang. Oke, untuk lebih tahu tentang museum tadi, kita langsung ngobrol sama Pak Kalapas. Selamat sore Pak. Sore, gimana kabarnya? Pak Agung, baik Pak. Nah, ini loh, sama Samit juga penasaran Pak Ya. tentang museum. Bisa diceritakan Pak, awalnya kok sampai muncul ide bikin museum? Ya. Awal cerita mau ide membuat museum ini sederhana. Diawali dengan kami tadi membangun museum juga, juga dibutuhkan ruangan-ruangan untuk peningkatan pelayanan publik. Ya. Harus bersih-bersih, kita mau benar-benar yang luar biasa ini. Udah kuno Pak. Benar-benar kuno, ya kan? Ada berbentuk alat transportasi dan lain sebagainya. Kan ini kan mengganggu pada saat tempatnya tidak. Iya. Akhirnya kita ngobrol rame-rame nih dengan iya kayak itu apa namanya mobil itu nggak teronggok. Padahal ini punya sejarah nilai historis. Nah inilah kita kumpulkan, ya kan? Dari apa namanya kumpulkan tuh kenapa kita nggak apa namanya ditata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu seni, ya seni selain nilai histori tadi menjadi juga untuk Harus ditiru, harus positif, harus ditiru. kan dari keliling-keliling ini Iya, iya. itu banyak barang-barang. Itu kira-kira yang terkumpul apa aja? Ya, Mungkin pada penambahan lagi. kita klasifikasikan. Ada yang pertama alat transportasi, ya. Terus ada alat perkantoran, Mas. Ya. Terus ada alat kerja. Nah, terus yang berikutnya ada dokumen. Dokumennya itu bentuknya foto. Alat transportasi ini ada kendaraan roda 4. Jangan. Ini yang satu, yang kecil. Ya. Nah, nanti teman-teman mau lihat lagi boleh. Ya. Yang kecil ini kami lagi mencari jejak sejarahnya yang pasti. Takutnya kami menyalahi apa namanya Fakta sejarah nanti keliru ya. Informasi dari beberapa sumber bahwa pahlawannya Malang namanya Hamid Rusdi ya. Beliau sebelum jadi direkrut menjadi tentara merupakan driver dari lapas Lowok atau penjara Lowok. Sejarah nih. Kalau ini benar, luar biasa. Berarti di pahlawan. Oh iya. Berarti kita menyimpan peninggalannya Pak. Salah satu. Terus yang satunya lagi ada namanya mobil apa namanya box ya. Box. Itu ternyata dari sesepuh kita. Ini kendaraan angkut napi dulunya. Sekarang namanya warga binaan ya. Yang namanya Kadut. Oh, yang tadi kita lihat itu fotonya Pak. Oh udah lihat? Iya Pak. Seperti teman saya ini Pak. Ya, kriminal itu kan. Itu terpidana hukuman mati. Oh. Pada saat pemindahan sebelum eksekusi menggunakan kendaraan. Oh, pernah menaiki Betul. Pada saat kan populernya lapas Lowok Waru ini salah satunya oleh beliau. salah satu Asli belum? Ya, itu hukuman mati. Tahu nggak ini? Iya Pak. Ini semua dikerjain temennya sendiri loh. Tuh, nggak tahu kan? Saya tidak mendatangkan tukang dari luar. Semua ini hasil karya warga binaan. teamwork. Iya, teman-teman yang bisa tukang, bisa kebun, apa namanya? Taman, ya kan? Bikin patung, kita kerahkan, kita kumpulkan. Saya yakin saudara-saudara saya selama di lapas mempunyai potensi yang belum terjadi. Iya. Dari 4 hari 3 4 malam. hari 3 malam. 4 hari Kayak bikin candi yang di mana itu kan bilang satu. Yang misalkan bukan orang itu. Mati. Boleh sekali itu. Ya. Mengenai penjara Lowok Waru. Apakah memang yang satu-satunya yang pertama itu? Ya. Pengetahuan kami ada memang rencana pembangunan museum di Nusa Kambangan,
museum di Tangerang Ya. sebagai pusat penjara di Jakarta sana itu kan Tangerang tuh banyak sekali. Terus di Politeknik Pemasyarakatan. Oh ya. Tapi kami belum pernah dengar ya, biar nggak salah. Ya. Dan belum pernah dengar, belum pernah bersama juga. Mungkin ini Rencana menjadi yang ini. pertama. Wah, Mungkin ini menjadi yang pertama. ekor the first, Harus masuk muni. Iya, yang pertama kali dan bisa menginspirasi semua tempat-tempat. Dan alhamdulillah pimpinan kepada kantor wilayah Ya. sedang menginformasikan ke seluruh lapas di Jawa Timur dan Nusantara. Kalau memang ada peninggalan zaman penjara bisa di jiwa tambah banyak gitu. Koleksinya tambah Iya, banyak, koleksinya. Nis. Bisa ngata-ngata lagi. Semakin bois, semakin bois. Sementara ini yang ada ini hanya koleksi yang ada di Dalam lapas lapas Lowok Baru yang diketemukan. Yang dari luar-luar belum kita kumpulkan. Perlahan. Mudah-mudahan ini menjadi besar. Itu kawan, pertama loh, nah, bois kan kok waru. Kami ini tak. Bang Lapas, Ya. museum kan adalah tempat bersejarah yang menyimpan banyak nilai-nilai histori. Dari adanya museum ini, Pak, nilai-nilai moral apa Pak, yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas dengan adanya museum? Kami selaku abdi negara, ya, aparatur sipil negara yang mengabdikan diri di bertugas di lembaga pemasyarakatan mau membangkitkan semangat, ya, semangat kawan-kawan saya bertugas lapas kelas 1 Malang dengan melihat sejarah, ya, belajar dari sejarah. Dulu dengan kendaraan seperti ini, dengan perlengkapan sederhana seperti ini, Apa adanya? bisa melakukan pelayanan terbaik untuk warga kita. Apalagi sekarang seharusnya lebih Bagus lah, bagus lah. Bisa contoh yang lalu-lalu bisa ya. memotivasi loh. Iya. Kan sejarah itu tidak dilihat dari peninggalannya. Yang terpenting adalah semangat. Semongkong itu. Semangat sampai Semongkong. Istimewa sekali. Terus ini Pak, itu tadi nilai-nilai sudah, terus harapan ke depan nanti apa Pak? Ya. Harapan kami ke depan sebagai generasi muda penerus bangsa, ayo kita lestarikan sejarah. Benda-benda yang masih banyak saya kira ya, yang belum kita gali dari sejarah itu, tidak melihat masalah pun, tetapi semangat yang kita lihat sehingga kita bisa lebih mengabdikan diri kepada bangsa, memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, termasuk saudara-saudara kita yang berada di dalam. Terus yang tidak kalah penting Pak, ini kan nggak hanya bisa dinikmati oleh warga yang di dalam, ya, warga luar pun bisa. Nanti pola pengelolaannya biar kawan-kawan jejak jenuh juga tahu. Kalau kepin ke sana gimana toh alurnya? yang di luar berarti bisa masuk sini. Iya itu. Biar juga kawan-kawan Lihat tahu. ini museum. Iya dong. Baik teman-teman, tidak dirugi nanti setelah pandemi COVID ini selesai, Semoga cepat selesai. cepat selesai, kita akan mulai rute wisata penjara. Wah, wisata penjara. Ini ono maneh. Ini yang ditunggu. Enggak pernah dengar ini. Biasanya safari kan Pak hewan gitu. Ini Wisata penjara mempublikasi kepada seluruh masyarakat. Yang pertama menyampaikan histori. Ini loh. Penjara Tempo dulu namanya penjara. Saya itu ada proses pembinaan di dalam lapas. Ya kan? Tahun 64 sistem penjara berubah jadi pemasyarakatan. Ya. Di penjara doktrinnya adalah membalas dendam. Biar kapok. Nah, tapi pada saat berubah sistem menjadi sistem pemasyarakatan, itu adalah reintegrasi, menyadarkan, memulihkan hubungan hidup, penghidupan dan sehingga tidak diperlukan kekerasan lagi. Akhirnya mereka dibina, mereka dilatih, ya, terus diajarin
life skill. Ini akan koneksi dengan kita punya ya, namanya sarana asimilasi edukasi di Ngajum. Itu kita masih dengar suaranya, belum ke sana ya, Belum, Bang, ya? nanti kita ke sana, harus ke sana dong. Nanti titik kumpulnya di sini, ya kan? Nah, nanti kita akan atur SOP-nya seperti apa, penjadwalannya seperti apa, mekanismenya dan seterusnya, ya. Nanti akan berangkat ke Ngajum, di Ngajum dipaparkan proses pidana dari zaman gak enak gitu kan, dari zaman Belanda terus sampai dengan sistem pemasyarakatan, di mana di sistem pemasyarakatan mengutamakan targetnya reintegrasi sosial. Mereka melihat seorang sosok warga binaan pemasyarakatan yang menjadi petani. Dibekali suatu tampilan Life skill tadi tuh, life skill. awas kecos, awas Maaf, oke, maaf. kalapas dulu. Maaf, iya. Maaf, Pak. Kamu nanti dinaikkan itu loh. Jangan disal-sal, Pak. Jadi ini pada kalapas ini mengibaratkan penjara itu seperti bengkel. Enggak, ya. Saya menganggap teman-teman warga binaan saya orang yang tersesat, sehingga mereka harus dikembalikan arahnya seperti anak sekolah, ya kan? Nah, kalau bengkel diketok kepalanya, biar ini kan begitu ya, biar bisa diperbaiki, murnya dicabut. Enggak, itu tempo dulu, namanya penjara. Nah ini orang yang salah jalan dikembalikan ke jalan melalui apa? Program pembinaan kepribadian dengan program pembinaan kemandirian. Kepribadiannya ada sholat dan lain sebagainya. Kemandiriannya dilatih bertani, terus dilatih perikanan, dilatih Life skill itu tadi, Pak. awas. Sehingga keluar dari lapas harapannya tidak melakukan pelanggaran. Karena udah punya bekal. Gitu. Nanti inilah yang akan kita rangkai menjadi paket wisata penjara. Start dari lapas kelas 1 Malang atau lapas Lowowaru ini ya. Digeser ke sana bila perlu dia bisa merasakan masyarakat tuh, oh begini mobil tahanan. Mulai sensasinya itu. Akan mobil tahanan. Iya, pindah ke sana, nanti keliling-keliling ke sana melihat, dan ikonnya adalah petani bertato. Petani bertato. Kayak yang Mas Agus bilang. Iya. Itu ikon di Ngajum. Kita lihat nanti pakai wisata. Kita akan kemas. Selain kalau memang ini menjadi potensi wisata, kita juga akan menampilkan di sana. Selain kondisi mereka berkebun, ya, kita bisa membuat ruang pamer hasil budaya. Kita bisa memamerkan pentas seni, ya kan teman-teman ini yang bisa band, yang bisa nari, yang bisa baca musik, ini menjadi produktif semua. Industri kreatif. Jadi nggak cuma di dalam, tapi langsung ditampilkan gitu, di depan publik. Terus pertama semangat bahwa dia bisa bergabung dengan masyarakat. Yang kedua mendapat PNBP negara naik, ya, karena tersalurkan. Yang ketiga dia punya keterampilan, percaya diri untuk tampil di masyarakat, bahwa saudara-saudara yang di dalam lapas bukan orang buangan, tapi orang yang tersesat dilatih menjadi produktif. Ini yang namanya asimilasi beneran nih. Asimilasi. Iya. Poinnya di sini. Itu kawan-kawan, saya aja uji. Ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Agung Kalapas kelas 1 Malang tentang museum yang sudah berdiri dan rencana kedepannya nanti dengan program-program selanjutnya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan kami. Sang inisiator. Iya. Menggagas museum ini. Semoga apa yang direncanakan ke depan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Amin. Mit, dari semua obrolan ini tadi, artinya apa? Dari sejarah sampai sekarang harus ada perubahan. Ya, jadi tidak sama kayak dulu lagi. Inovasi, Nah, iya dan seperti yang ada di kaosmu itu. Ayo berubah. Itu ajakan dari Pak Kalapas itu. oh ini juga Iya, gambarnya. Kalau nggak Iya, berubah, jadi monyet kayak dia. Saya
berubah gitu. Saya berubah dong. Saya sudah agak ke depan. Ya, Kamu ayo, cek belakang. ayo Ya, Pak. kita semua berubah untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu kawan-kawan sudah didengarkan semuanya dari Pak Kalapa sendiri. Oke, tunggu kami di edisi Jejak Jeruji selanjutnya. Selamat sore.